Saya membaca satu artikel yang sangat menarik. Ada kata-katanya yang dikatakan, apakah Anda ingin sehat? Apakah Anda ingin agar peredaran darah Anda lancar? Apakah Anda ingin bebas dari semua obat-obatan? Wow, sangat menarik sekali. Tetapi untuk hal itu, saudara, seringkali kita ini maunya langsung instan. Langsung kita ini diobatin dan selesai, dioperasi dan selesai. Maunya semuanya yang mudah buat kita. Kita nggak perlu exercise, kita nggak perlu olahraga, kita nggak perlu melakukan ini dan itu, kita nggak perlu makan yang sehat. Kita maunya semuanya yang instan, yang enak buat kita. Tetapi kita lupa bahwa untuk kita hidup dengan sehat dibutuhkan banyak step-step yang membutuhkan kerjasama kita. Nah, saya hari-hari ini memikirkan bagaimana kita seharusnya hidup sehat, bagaimana secara khusus saya berpikir bahwa penting sekali bahwa saya harus berjemur ya. Dan untuk berjemur itu kayaknya gitu ya, harus kena panas matahari, harus stand time lagi, harus berkeringat, harus pakai tutup ini dan itu. Dan saya untuk membuat keringat saya lebih lagi, bahkan saya membeli baju yang dikatakan itu sauna ya. Kalau pakai baju itu maka keringatnya itu kayak di dalam sauna. Jadi kalau saya berjemur matahari pakai baju sauna itu keringatnya itu 2 kali lipat gitu. Saya mengusahakan sedemikian rupa, dan kadang-kadang ada malesnya, ada nggak enaknya gitu. Walaupun itu sehat dan baik, tetapi hari-hari ini karena saya tahu pentingnya sinar matahari, jadi saya justru menantikan waktu panas. Saya kalau rada mendung gitu, aduh kok mendung ya, malah begitu ya. Lalu saya juga sejak masih sangat muda memang saya suka sayuran, saya suka salad, saya suka buah-buahan. Dan di kantor kami mereka ngetawain diri mereka ya, kalau kami lapar kami carinya mie, kami carinya nasi goreng gitu, pokoknya nendang. Tetapi kalau Ibu Meg nyarinya itu salad, buah-buahan gitu ya. Seperti tadi pagi saya berjemur, setelah berjemur saya sebelum berjemur saya minum air hangat, air putih sebanyak 1 liter, dan itu sudah saya lakukan lama sekali. Setiap saya breakfast, atau maksudnya breaking the fast ya, saya seringkali doa sampai sore, dan sore saya baru breakfast. Jadi breakfast saya itu sore. Itu saya minum air 1 liter. Nah, minumnya itu nggak sedikit-sedikit, tapi langsung glek gitu 1 liter. Pada mulanya nggak enak, tetapi demi kesehatan saya memilih hal itu, dan hal itu tidak mudah saudara, tetapi itu untuk melancarkan peredaran darah. Karena saya tahu bahwa kalau darah ini nggak bisa naik, nggak bisa mompa, jantungnya kesumbat dengan makanan, dengan gorengan, dengan minyak lemak jenuh dan sebagainya, maka itu nggak akan bisa mompa sampai naik ke otak. Nah, kalau kebanyakan orang makan makanan yang nggak benar, akhirnya kesumbat di mana-mana, dan banyak orang mengalami sakit-sakit seperti stroke, jantung, liver, ginjal, sakit pankreas, lalu sakit apa lagi, diabetes ya, dan kanker dan sebagainya. Hal itu sangat mengganggu sekali bagi kebanyakan orang yang sakit, dan mereka harus dilancarkan darahnya di rumah sakit dengan obat-obatan, dengan infus dan sebagainya. Nah, saya tidak mau hal itu terjadi pada saya. Jadi sejak saya muda, saya suka sekali makanan yang sangat sehat, walaupun kadang-kadang juga ada cerobohnya, tetapi itu sangat sedikit dibanding dengan makanan sehat yang saya konsumsi
sepanjang bertahun-tahun, apalagi akhir-akhir ini beberapa bulan terakhir atau beberapa waktu yang lalu saya sudah 2 atau mungkin 6 tahun yang lalu saya membiasakan untuk minum 1 liter karena waktu itu saya punya masalah di kaki ya. Saya cari obat di mana-mana nggak sembuh, tetapi waktu Tuhan tuntun saya untuk terapi air, yaitu 1 liter itu hanya berhentinya nanti nafas sebentar, 1, 2, 3 detik, begitu saya lanjutkan lagi dengan minuman sampai habis. Nah, ternyata itu membuat peredaran darah saya lancar dan darah saya baik, dan saya bersyukur untuk itu. Kita coba bayangkan misalnya ada selang ya. Kalau selang ini dimasukin hanya makanan atau hanya minyak-minyakan begitu, airnya dikit, nyentornya dikit, keluarnya kan susah ya saudara. Tetapi kalau disentor sama air hangat banyak gitu ya, 1 liter, nah baru makanan yang lain, nanti ada minuman lagi yang lain, lalu kita pilih yang sehat gitu. Maka ini selang ini, peredaran saluran di selang ini akan baik. Saya nggak bisa secara medical atau anatomi tubuh saya bicara mengenai hal itu karena saya bukan dokter di bidang itu. Tetapi saya hanya sense akal saya saja ya. Kemarinnya saya berbicara dengan kakak saya kontraktor. Dia bilang dia kan bangun-bangun rumah begitu. Lalu dia berkata satu kali yang dibangunin rumah itu komplain, kok salurannya nggak bagus gitu, ini gimana ini bangunannya, katanya begitu. Lalu dia coba untuk cek di selang-selangnya itu ya. Waktu dia cek, dibuka, ternyata isinya itu penuh dengan nasi. Jadi kalau selang itu segini selangnya, itu semua hampir isinya nasi putih, nasi sisa ya, yang udah nggak warna putih lagi by the way, dan sisanya air, untuk lewat air itu sedikit banget. Jadi bukan salah di awalnya, bukan salah di penciptaan Tuhan kepada tubuh kita, tetapi salahnya bagaimana kita ini memperlakukan kehidupan kita, tubuh kita. Lalu saudara, saya juga melihat ya, kita hari-hari ini kan sedang berdoa untuk India yang mengalami tsunami COVID. Saya berdoa hari-hari dan saya ingin tahu juga kejadiannya bagaimana. Lalu saya membaca, saya sering hanya membaca judulnya aja. Judulnya itu A Price They Pay in Kumela atau apa, yang mereka bikin festival banyak sekali orang itu. Jadi harga yang mereka harus bayar lewat festival pertemuan orang-orang India itu. Katanya begini, a price of stupidity. Harga sebuah kebodohan. Kita seringkali tidak berpikir bahwa ada harga yang harus kita bayar dari kebodohan-kebodohan kita. Kita dengan bebas, kita menjalani kehidupan kita tanpa pikir panjang, lalu kita mau yang nyaman-nyaman, yang enak-enak, tetapi kita tidak berpikir bahwa ada harga yang harus kita bayar nantinya saat kita berhadapan dengan suatu masalah atau kejadian. Disinilah kita harus belajar saudara bahwa di dalam kehidupan kita, tubuh ini penting sekali untuk kita, bagaimana kita menampung roh yang ada di dalam kita. Selagi kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita melangsungkan hidup kita di dunia dengan kemah tubuh kita, Tuhan juga mau agar kita seluruhnya sempurna, roh, jiwa, dan tubuh kita terpelihara dengan sempurna. Kitalah yang harus mengusahakan hal itu. Dalam minggu kemarin,
saya mengadakan perjalanan ke Jawa Timur dengan ayah saya dan kakak saya. Kami bertiga, kami perjalanan ke Kertosono, ke tempat di mana ayah kami melayani di tahun 65. Beliau sebagai pengerja merintis gereja, membuka pelayanan lagi, membuka sekolah minggu, membuka kaum muda, dan begitu banyak orang-orang datang di sana. Sampai waktu kami ke sana itu kami ketemu orang-orang di sana. Tuhan pimpin luar biasa. Kami ketuk satu gereja dan di gereja itu nggak ada orang. Lalu tiba-tiba ada seorang ibu-ibu tua encim-cim gitu, dia datang dan dia nanya, cari siapa? Kami bilang cari pendetanya. Kami nggak tahu lah pokoknya pendeta siapa, pokoknya kami mau nanya karena papi udah nggak ingat jalan-jalannya, udah agak beda begitu. Dan kami nanya jalan Sri Kandi di mana, udah nggak ada Sri Kandi. Kami lewat Google Map juga nggak ketemu. Lalu kami bertemu dengan seorang ibu ini dan ibu ini berkata, oh pendetanya bukan di sini tetapi rumahnya di sana. Pendetanya ini, gereja ini dulu berasal dari gereja jalan di sana. Di sana gerejanya sudah, dia jelaskan dengan sangat tepat sekali yang mana itu adalah gereja di mana papi dulu mengembalakan di awal pertama mula. Kami pikir, wow, this must be an angel. Ya, biasanya kami mikir ini pasti malaikat tuh. Akhirnya kami datang di tempat itu dan waktu kami ketok, ibu yang bukain pintu itu nanya, ini siapa? Lalu papi saya bilang, oh ini Pak Benny. Pak Benny dari mana? Dari Solo, begitu. Pak Benny Kawoco ya, jadi langsung begitu papi dikenal sekali di sana dan kami bersyukur. Kami jalan dan kemudian saya waktu pagi kami kan nginep di hotel ya, papi dengan kakak saya yang cowok dan saya sendirian. Kalau pagi saya itu di sebelah itu dengerin kayak apaan ya ini? Saya udah lama pisah sama kakak saya, dia udah punya keluarga, punya anak, udah kuliah, udah lulus kuliah, anaknya udah gede-gede. Jadi saya nggak ngerti kebiasaan dia, tetapi saya tahu lah dia itu olahragawan banget karena bodinya itu slim banget. Saya aja perutnya kalah sama dia. Kemudian saya nengoklah ke sebelah, ternyata dia lagi olahraga beneran. Dia bawa alat olahraga. Wow, oh alat olahraga berat-berat begitu dia bawa di dalam perjalanan. Dan dari hotel ke hotel kami 4 hari, saya melihat memang konsistensi dia. Setiap pagi dia olahraga. Lalu waktu saya melihat dia, saya berkata, saya sepanjang pagi ini sudah olahraga rohani. Olahraga saya yaitu saya bersyafaat pertama, kemudian setelah itu saya membaca firman. Setelah saya baca dan merenungkan firman, saya juga menghafalkan ayat. Setelah menghafal ayat sambil saya mandi dan saya berdandan, saya berbahasa roh. Jadi it takes time untuk melakukan itu semua, butuh waktu. Dan tetapi kalau di hotel tentunya nggak sebanyak kalau saya di rumah sendiri. Nah, setelah saya sampaikan itu, kakak saya berkata, oh saya pingin itu, katanya. Saya bersyukur dia sampaikan itu. Lalu saya berpikir bahwa masing-masing kita ini punya fokus ya. Fokus dia slim fit, dia badannya sangat bagus, dia itu biker ya, dia pakai sepeda sampai kemana-mana, ke kota-kota, sampai ke Bali, kemana-mana. Lalu dia bisa juga sampai ke Thailand, ke Ho Chi Minh, lalu ke Myanmar. Dia juga dengan mogengnya. Ya, banyak orang bilang dia tuh kayak Chef Juna.
dia suka moge begitu ya. Lalu saya berpikir kita masing-masing punya fokus di dalam kehidupan kita. Saya punya fokus di dalam kehidupan saya. Dan fokus saya adalah fokus rohani, karena saya menyadari tidak hanya sebagai hamba Tuhan, sebagai manusia rohani, ya, kita semua sebagai anak-anak Tuhan, kita adalah manusia roh, saudara. Kita manusia rohani. Waktu kita sudah ditebus oleh darah Yesus, kita ada di dalam Dia, maka manusia lama kita berlalu dan kita adalah new creation. Kita manusia baru yang mana kita ini harus hidup di dalam roh, harus hidup secara rohani, harus hidup seperti Tuhan kita hidup. Saya akan bacakan ayat yang sangat menggelitik sekali. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dikatakan, latihan badani terbatas gunanya. Terbatas. Jadi ada gunanya, tetapi terbatas. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kata ibadah di sini bukan ke gereja, tetapi ibadah itu adalah hidup bertuhan atau godly living. Hidup secara pikiran, sepikiran, seperasaan dengan Tuhan, hidup dengan cara Tuhan. Nah, ini yang dimaksudkan firman Tuhan, karena ibadah itu berguna dikatakan dalam segala hal. Jadi bukan ke gereja itu berguna di dalam segala hal, enggak kan? Jadi hidup secara iman kita kepada Tuhan itu berguna di dalam segala hal karena mengandung janji. Mengandung janji, saudara. Ya, janjinya apa? Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kenapa dikatakan terbatas? Saudara, zaman dulu itu nggak ada olahraga yang seperti sekarang ini, yang mana seperti bikers begitu ya, seperti moge atau tai chi atau catur atau apa itu yang pakai alat terus lompat tinggi-tinggi, atau yang lari, atau olimpiade seperti itu, atau polo, naik kuda, atau bola, atau tinju. Zaman dulu nggak ada olahraga yang seperti itu, saudara. Zaman dulu itu mereka bertani, mereka mencangkul, ya, mereka bercocok tanam, lalu mereka menjaga ternak mereka. Itu sudah olahraga. Atau karena zaman dulu nggak ada kendaraan, jadi mereka jalan kemana-mana, jalan itu sudah olahraga, ya. Jadi kita mengerti cara pikir mereka zaman dahulu. Dikatakan bahwa latihan jasmani itu terbatas, gunanya terbatas. Nah, kita di zaman sekarang itu olahraga udah sedemikian rupakan, ya, dipaketkan sedemikian rupa sampai dibikin kompetisi, ya. Lalu orang jadi stres, orang harus bayar, lalu harus akhirnya dilombakan. Dan kemudian ada keirian, ada kejengkelan, ada dendam, ada rasa ingin membunuh. Coba pikirkan bagaimana olahraga itu ternyata dibuat sedemikian rupa untuk mengentertain manusia-manusia yang lain yang harus bayar melihat olahraga yang dikomersilkan. Seperti tinju, seperti bola. Saya berpikir, saya dulu juga suka nonton tinju, saudara, waktu kecil ya. Duduk sama papi gitu, nonton tinju gitu, ada yang nyorakin, seneng banget zaman Tyson dulu ya, Holyfield. Tetapi saya berpikir, bukankah hal-hal
seperti itu adalah, saya berpikir kita penonton itu bersukacita dalam dosa. Karena kita pingin itu musuhnya dipukul sampai habis, berarti kita bersukacita di dalam dosa. Menimbulkan hal-hal ini, menimbulkan kerugian rohani. Kalau kita nggak mikir jauh-jauh, maka kita akan terjerumus di dalam kerugian rohani karena kita ikut jengkel melihat keadaan itu dan sebagainya. Olahraga sudah diperdagangkan, olahraga sudah bicara mengenai uang dan sebagainya. Olahraga juga membuat keterikatan jasmani, ya. Olahraga bisa sampai orangnya sakit dan sebagainya. Tapi ada olahraga yang ringan, ya, seperti jalan pagi, ya, lari pagi, sepedaan dan sebagainya, yang tidak harus seperti itu merugikan jasmani dan rohani. Kembali kepada ayat 1 Timotius 4 ayat 8, dikatakan bahwa latihan badani itu terbatas gunanya. Jadi berguna tetapi terbatas. Ya, saya sendiri olahraga, saudara, saya juga gerak tubuh, saya juga jemur, saya juga melakukan gerak-gerakan yang memang saya butuhkan untuk kondisi tubuh saya. Nah, hal ini sangat penting, tetapi yang lebih utama, kenapa dikatakan bahwa latihan jasmani itu sedikit faedahnya atau tidak begitu banyak faedahnya? Berarti kita harus melihat sisi penting lainnya yang lebih berfaedah, yaitu ibadah, godly living ini tadi, ya. Saya melihat bagaimana banyak sekali orang-orang atau hamba-hamba Tuhan yang tidak seimbang di dalam hal ini, baik yang cenderung olahraga itu malah lebih diutamakan atau yang pelayanan lebih diutamakan. Harusnya ada keseimbangan, tetapi yang nomor satu yang utama adalah ibadah. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus mengasihi Dia dengan segenap, dikatakan segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap pikiran kita, segenap akal budi kita, segenap kekuatan kita. Tuhan meminta kita dengan segenap. Itu sebabnya sangat penting sekali untuk mempelajari apa yang firman Tuhan katakan, bahwa kita harus mengasihi Dia dengan segenap, seluruhnya. Tapi untuk mengasihi manusia yang lain, kita tidak diminta untuk mengasihi dengan segenap. Jadi Tuhan itu harus mendapatkan porsi yang utama dari semua kegiatan jasmaniah kita, yang adalah sebenarnya kita mempersiapkannya dengan kerohanian kita. Ya, jasmaniah yaitu fisik, dengan fisik kita melayani Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita dan roh kita. Saya melihat banyak ketidakseimbangan hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, mereka pikir mereka melayani Tuhan, tetapi mereka sudah forsir, terlalu banyak, terlalu capai dengan mengatasnamakan Tuhan, tetapi mereka melayani sampai pagi, mereka terbang ke sana sini sampai mereka kecapean dan sebagainya. Saya tahu beberapa hamba-hamba Tuhan yang demikian, diantaranya adalah Jack Coe. Reverend Jack Coe itu kayaknya di tahun 40-an ya. Beliau masih sangat muda sekali, umurnya masih 42, dan beliau melayani KKR tenda ya, zaman dulu pakai tenda karena belum dibangun stadium yang gede-gede. Dia melayani begitu, dan dia melayani sampai pagi, numpangin tangan, sembuhin orang sakit, berdoa bagi mereka, dan terus melakukan hal itu sampai akhirnya Tuhan utus, kalau nggak salah, Kenneth Hagin atau Oral Roberts untuk
warning beliau, dan beliau tetap saja melayani dengan cara yang salah. Akhirnya di usia 42 tahun dia dipanggil Tuhan. Sudah diperingatkan bahwa kalau kamu tidak hati-hati dengan tubuh kamu, maka Tuhan akan panggil kamu. Dan dia meninggal di usia yang sangat muda, 42, masih sangat muda sekali. Dan hamba-hamba Tuhan lain banyak sekali yang saya lihat bahwa mereka sampai stroke, ya, jantung sampai di ring beberapa kali. Saya sedih sekali kalau melihat hal itu, karena mereka tidak memperhatikan hal ini, hal yang nampaknya rohani, pelayanan, tetapi tidak seimbang. Akhirnya mereka harus meninggal dengan cara yang seharusnya bisa lebih suntuk dari itu, ya. Dan kebanyakan makan salah, kurang tidur, kurang olahraga, akhirnya tidak seimbang. Tuhan tidak minta keseimbangan, karena dikatakan bahwa latihan badani itu sedikit. Jadi kita memberikan porsi yang sedikit saja untuk latihan badani, tetapi yang lebih dari itu yaitu kita latihan rohani, latihan otot. Ini sangat luar biasa. Lalu bagaimana ibadah yang berguna dalam segala hal itu? Bagaimana dia mengandung janji untuk hidup sekarang maupun yang akan datang? Saya di sini menuliskan 4 hal, saudara, yang sudah saya sampaikan di awal tadi, yaitu bagaimana kita ini mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan baca firman Tuhan di pagi hari. Dan di dalam Yosua 1 ayat 8 dikatakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oh my goodness, Tuhan sudah memberikan kepada kita ini map to success. Ya, Tuhan memberikan kita jalan atau peta menuju keberhasilan dan keberuntungan, yaitu dengan memperkatakan firman, merenungkannya siang dan malam. Jadi selain pagi atau siang atau daylight, ya, waktu terang, saya juga membaca di waktu petang. Karena firman Tuhan menuliskan demikian, saudara. Ada 2 kali perenungan firman Tuhan dalam sehari untuk menjadikan kita anak-anak Tuhan ini berhasil dan beruntung. Mazmur 1 ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Oh my goodness, lagi ini bukan hanya Yosua yang mengatakannya, tetapi ini seorang raja yang berhasil dan beruntung. Dia mengatakan kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. 3, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja katakan, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini rahasia yang luar biasa yang anak-anak Tuhan banyak sekali miss di sini. Mereka berpikir pagi-pagi mereka berdoa, kemudian baca 1-2 ayat,
dan tidak merenungkannya, dan itu hanya sebagai obat penawar rasa guilty, ya, rasa bersalah karena saya sebagai orang Kristen seharusnya saya baca firman, maka karena saya buru-buru ada meeting ini, ada kantor itu, ada pekerjaan ini, ada urusan itu, saya harus setor uang, saya harus investasi ini, saya harus ketemu klien saya harus bla bla bla, harus cepat-cepat baca firman, tidak perlu merenungkan. Saya hanya berkata, Tuhan berkati saya, tolong saya hari ini, bikin semuanya berhasil, tapi maaf Tuhan, saya punya waktu hanya sedikit saja untukmu. Itu bukan formulanya, saudara. Ya, formulanya adalah saudara memperkatakan firman itu. Jadi memperkatakan, keluar, ngomong. Saat membaca firman, ngomong keluar. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, berdoa dan berpuasa. Ini adalah disiplin rohani, ya. Otot-otot tubuh kita, maksudnya otot-otot roh kita akan makin kuat saat kita baca firman, kita merenungkannya siang dan malam, kemudian kita berdoa dan berpuasa. Karena di dalam firman itu banyak sekali contoh-contoh faith heroes yang mana mereka itu berhasil karena berpuasa, berdoa, ya. Contohnya Esther, contohnya Daniel, Tuhan Yesus sendiri berdoa, Musa berdoa dan berpuasa, Nabi Elia berdoa dan berpuasa. Banyak sekali mereka itu berdoa dan berpuasa. Di Perjanjian Baru pun demikian, Petrus, Paulus, mereka semuanya berpuasa. Oh, mungkin saudara berkata, saya sih nggak bisa karena asam lambung saya naik. Well, latihanlah saudara, latihlah, ya. Bahkan di dalam firman Tuhan, Daniel berdoa 3 kali sehari. Ditantang, dia mau dibunuh, dijeblosin ke dalam gua singa yang dibikin lapar berhari-hari tidak makan. Dia tidak takut, tetapi dia mengarahkan wajahnya ke Yerusalem setiap hari 3 kali. Kalau sepupu kita 5 kali, saudara. Bahkan Daud mengatakan bahwa dia memuji Tuhan sehari 7 kali. Saudara cari di Mazmur, ada di sana 7 kali. Kalau kita ini cuman kita pikir di pagi hari dan kemudian kita melakukan aktivitas kita sepanjang hari, capek malam-malam tinggal blok, Tuhan terima kasih. Pagi kita melakukan hal yang sama lagi, tapi kita minta Tuhan berkati kita mau kita berhasil dan beruntung. Well, balik kepada firman Tuhan, ya. Lalu dikatakan bahwa ada jenis ini di dalam firman Tuhan, ya. Ada yang sulit, murid-murid nggak bisa lepasin anak ini yang kerasukan. Lalu mereka bertanya pada Tuhan, Tuhan, kenapa kami tidak bisa melepaskan anak ini? Kenapa doa kami tidak sakti begitu, ya? Kenapa kok nggak manjur seperti Tuhan, nggak tokcer begitu? Tuhan berkata, jenis ini nggak bisa main-main. Kamu harus berdoa dan berpuasa. Jadi kalau ada jenis-jenis yang bandel di dalam kehidupan saudara, ya, penyakit-penyakit yang nggak bisa lalu dengan hanya doa, hanya dimintakan doa kepada pendeta, saudara berpuasalah. Karena ada guidance-nya di dalam firman Tuhan, saudara, ya. Lalu puasa ini ternyata bagus sekali karena saat kita berpuasa, peredaran darah kita jadi lancar. Ada intermittent fasting dan sebagainya. Ada yang fasting 6 jam, 8 jam, 16 jam, itu baru bagus, saudara, ya. Tetapi ada yang 24 jam, itu lebih bagus lagi. Banyak jenis-jenis puasa, tetapi puasa ini sebenarnya bukan hanya latihan rohani, tetapi bagi jasmani kita sangat bagus. Saya menemukan dari forward teman saya mengenai otofagi. Katanya begini, konsep otofagi ini adalah ketika tubuh seseorang lapar, maka sel-sel tubuhnya ikut lapar. Saat dia lapar, maka yang sel tubuhnya ini yang kuat akan memakan sel tubuh yang lemah. Sel-sel yang sudah rusak dan sudah mati itu dimakan.
agar tidak membahayakan dan jadi sampah bagi tubuh. Dengan kata lain, puasa ini adalah membersihkan diri dari sel-sel kanker, dari virus-virus, dari bakteri-bakteri, dari penyakit-penyakit. Ini namanya profesor dari Jepang ini, dia diberi Nobel. Dia bernama Yoshinori Oshumi. Dia mendapatkan Nobel Prize in Psychology or Medicine in 2016. Itu secara singkat, saudara. Ya, yang kedua yaitu doa dan puasa. Yang ketiga yaitu hafal ayat. Saya ini setiap pagi, setiap kali saya berdoa, selesai saya bersyafaat, selesai saya muji Tuhan, saya akan akhiri dengan hafalan ayat. Bertahun-tahun saya melakukan ini. Saya menuntun para murid-murid juga untuk melakukan hal yang sama. Karena apa? Ayat firman Tuhan ini sangat penting. Firman Tuhan dikatakan dia hidup dan kuat, lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ya, firman Tuhan dikatakan sebagai pedang roh yang lebih kuat lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, dari laser manapun kalau zaman sekarang ya. Jadi firman Tuhan sangat penting sekali saat kita menghadapi sesuatu, maka kita tidak hanya oh Tuhan tolong saya, itu namanya defensif. Ya, tetapi kita anak-anak Tuhan, kita sebagai pasukan kerajaan sorga, kita ini harus offense, kita harus menyerang, saudara, kita harus menyerbu. Kita katakan iblis, kau tidak bisa main-main, engkau itu pencuri, pembunuh, pembinasa, tetapi Tuhan datang supaya dia memberikan kepadaku hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Jadi kita ngomong sama iblis itu ngomong firman, ya. Dia akan mengerti bahasa firman, dia akan kalah, dia tahu, kalau kita tahu kuncinya, kita akan bikin dia kalah, saudara. Nyala engkau iblis daripada aku, sebab engkau bukan mikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia. Jadi kita harus bisa memperkatakan. Saudara butuh apa? Ketenangan jiwa. Saudara akan berkata, aku senantiasa memandang kepada Tuhan sebab dia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Hatiku bersuka cita, jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku diam dengan tentram. Ya, saudara bisa berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Saudara bisa memperkatakan ketenangan. Kalau saudara takut, ada ayat-ayat di sana. Kalau saudara ingin pikiran dan perasaan saudara sama seperti Kristus, saudara bisa memperkatakan, hendaklah di dalam hidupmu bersama kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah ia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tapi dia sebagai Allah, dia merendahkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, dan dalam keadaannya sebagai hamba dia merendahkan diri dan dia taat di kayu sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah meninggikan dia, dan seterusnya. Kalau saudara ingin apa lagi? Saudara ingin pikiran yang baik, pikiran yang tidak negatif, saudara perkatakan Filipi 4 ayat 8. Di sana dikatakan semua yang indah, yang mulia, yang baik, yang sedap didengar, yang patut dipuji, yang disebut kebajikan, pikirkanlah, perkatakanlah semua hal itu. Ya, kalau saudara ingin mata rohani saudara dibukakan, saudara bisa berkata, dan aku minta kepada Tuhan, itu Efesus 1, dan aku minta kepada Tuhanku Yesus Kristus Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar, dan agar mata hatiku menjadi terang. Katakan, Tuhan engkau terang dunia, engkau bisa membuat mataku terang. Seperti Elisa, Nabi Elisa, dia bisa melihat di dalam alam roh. Saudara yang demikian, saudara bisa aktifasikan. Saat saudara mengaktifasikan ayat-ayat firman ini, ya, otot roh
rohani saudara makin kuat, peredaran roh saudara, darah roh saudara lancar kepada Tuhan ya. Saudara, mata hati saudara bisa dibukakan, melihat hal-hal di alam roh, menolong jiwa-jiwa yang terikat, yang terbelenggu. Banyak sekali di mana Tuhan bukakan mata rohani saya, telinga rohani saya, untuk saya mendengar suara Tuhan, untuk mendengar instruksi Tuhan. Yang biasanya kalau saya mikirkan, oke, saya akan keluar di saat jam ini, jam itu, tapi saat Tuhan berkata tidak, kamu harus pergi sekarang juga, kamu harus telepon dia, kamu harus layani dia, saya akan ikut. Karena apa? Telinga rohani saya terbuka untuk melakukan kehendak Tuhan, dan dia akan menuntun saya untuk saat-saat yang tepat. Satu kali juga saya harus ngomong gitu kepada satu keluarga. Saya berkata, Tuhan berkata kalian harus pindah dari kota ini ke kota yang lain, harus segera siap-siap, Juni harus pindah. Tetapi dia berkata, ya anak saya masih sekolah bagaimana? Dan secara akal itu kayak nggak mungkin untuk pindah. Tapi Tuhan bicara demikian, saya hanya sampaikan, saya nggak ada kepentingan sama sekali mereka pindah, saya nggak dapat untung, mereka nggak pindah, saya juga nggak dapat untung, begitu ya. Akhirnya mereka molor-molor, saya ingatkan lagi, paling lambat Juli ya. Lalu sampai Juli nggak ada pergerakan, sampai Oktober tiba-tiba mereka ditimpa masalah yang besar, hancur habis-habisan. Utang di mana-mana, rumah semuanya dijual, ruko dijual, semuanya habis sampai mereka harus hutang-hutang dan mereka harus pindah ke kota yang saya sampaikan itu. Tuhan memberikan saluran rohani yang baik saat kita ini berjalan di dalam ketetapan-ketetapan firman. Yang terakhir, yang keempat, yaitu bahasa roh. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 14 ayat 18 dan 19, aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berkata-kata dengan bahasa roh lebih daripada kamu semua. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat dimengerti untuk mengajar orang lain juga, daripada beribu-ribu kata dengan bahasa roh. Jadi yang keempat, latihan rohani kita adalah bahasa roh. Ya, saya belajar untuk berbahasa roh ini. Saya sudah berbahasa roh, tetapi saya belajar untuk memperkatakannya itu sejak saya di New Zealand. Saya melihat roommate saya Helen, dia menjadi role model saya awal untuk saya melihat bagaimana dia mondar-mandir sambil bahasa roh dengan bahasa yang masih baby banget bahasanya ya. Kemudian saya praktekkan itu, dan ini sudah, sudah 30 tahun lebih saya melakukan hal itu, dan saya bersuka cita saya bisa seharian kalau saya nyuci ya, saya bisa berbahasa roh, saya mengerjakan ini dan itu, saya bisa berbahasa roh begitu. Dan latihan-latihan rohani seperti ini yang penting. Demikian saudara yang ingin saya sampaikan kepada saudara, bagaimana saudara ingin peredaran darah saudara lancar secara jasmani dan rohani ya. Mari kita tutup dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk firman yang berkuasa, yang mengubahkan hidup kami, yang dapat menghantar kami sampai kepada keberhasilan dan keberuntungan kami hidup di dunia ini. Kami juga dapat sehat jasmani dan rohani karena kami belajar akan firman Tuhan. Kami boleh olahraga, kami boleh latihan tubuh walaupun sedikit faedahnya, dan kami boleh latihan itu untuk badan jasmani kami yang menampung roh Tuhan, dan roh kami yang terus kami mengerjakannya selama kami di dunia. Hamba berdoa agar semua jiwa-jiwa yang pagi hari ini dimanapun mereka berada, streaming all over the world, aku memberkati supaya firman ini terpenetrasi di dalam kehidupan kalian dan roh kalian semua, dan kalian menjadi pelaku-pelaku firman sehingga kalian berkemenangan dimanapun Tuhan tempatkan saudara semua.
kasih karunia, rahmat, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kedamaian dari Bapa di surga, kesembuhan ilahi juga ada bagi saudara semua pagi hari ini. Di dalam nama yang berkuasa untuk menyelamatkan roh, jiwa, dan tubuh kami dan membawa kami sempurna di hadapan Dia tanpa cacat dan kerut, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.